saya terpikirkan dengan satu hal. Mengapa banyak orang ingin menjadi pemimpin? Apakah ingin dihormati, ingin didengar, atau bahkan ingin menjadi orang yang paling banyak pengaruhnya? Padahal setelah saya belajar banyak hal tentang kepemimpinan, saya justru menemukan sebuah konsep yang bertolak belakang. Konsep ini saya temukan dalam buku sains dengan judul The Leader Class. Pemimpin bukanlah orang yang selalu ingin diutamakan. Setelah membaca buku ini, saya menyadari konsep The Leader Class bukanlah tentang urutan makan, tetapi tentang urutan kepemimpinan. Pemimpin yang baik bukan yang selalu ingin diutamakan, tetapi yang berani mendahulukan timnya sebelum dirinya sendiri. Buku ini terinspirasi dari sebuah korps marinir di Amerika Serikat. Ketika waktu makan tiba, seorang prajurit akan berbaris antri terlebih dahulu, sementara para komandannya berdiri di antrian paling belakang. Bukan karena mereka tidak berhak, bukan karena mereka terlambat, tetapi para komandan ini memastikan seluruh kebutuhan prajuritnya telah terpenuhi. Pada saat membaca part ini, saya berhenti sejenak. Justru seorang pemimpin yang baik itu adalah orang yang mementingkan timnya terlebih dahulu. Hak istimewa seorang pemimpin bukanlah untuk dilayani, justru seorang pemimpin inilah yang memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan timnya. Selanjutnya, apa kaitannya dengan makan terakhir? Dalam buku ini, Simon Sinek menjelaskan bahwa Leader Ikhlas bukanlah tentang makan terakhir saja, tapi menceritakan tentang para komandan bisa memberikan rasa aman kepada prajuritnya. Dalam buku ini, istilahnya disebut Circle of Safety. Apa itu Circle of Safety? Bahwa setiap tim berhak mendapatkan rasa aman untuk berbicara, untuk berpendapat, atau untuk melakukan kesalahan. Dari sini saya belajar bahwa tugas seorang leader adalah menciptakan lingkungan yang memberikan rasa aman kepada timnya. Ketika rasa aman itu hadir, kepercayaan pun akan tumbuh, kolaborasi akan meningkat, dan loyalitas terbentuk bukan dari rasa takut melainkan dari kepercayaan. Menurut saya, dari sinilah makna pemimpin adalah sebagai orang yang melayani. Kemudian saya bertanya, bagaimana sih seorang pemimpin dapat menciptakan rasa aman seperti itu? Apakah cukup hanya dengan memberikan arahan saja? Apakah karena dia paling pintar? Atau karena dia memiliki jabatan tertinggi? Jawabannya justru saya dapatkan dari buku Leadership Communication by Deborah Barrett, Improving Listening. Seorang pemimpin mungkin bisa saja memberikan banyak arahan kepada timnya, namun seorang pemimpin tidak benar-benar mampu memahaminya sampai dia belajar bagaimana untuk mendengarkan. Tentang improving listening, Deborah Barrett menjelaskan bahwa kemampuan mendengar seorang pemimpin itu ada levelnya. Level pertama, ignoring. Ketika orang lain berbicara, tetapi pikiran kita sudah kemana-mana. Kedua, pretend listening. Kita mendengar, kita mengangguk, kita mengatakan iya, tetapi sebenarnya kita sedang menunggu giliran untuk berbicara. Ketiga, selective listening. Kita hanya mengambil informasi yang benar-benar ingin kita dengar. Keempat, attentive listening. Kita benar-benar fokus dengan pembicaraan. Yang kelima, empathetic listening. Kita tidak hanya memahami kata-kata, tetapi berusaha memahami sudut pandang lawan bicara kita. Yang keenam, critical listening. Di sini kita lebih memiliki kemampuan untuk menggabungkan antara fakta, emosi, dan konteks sehingga keputusan yang kita buat bisa lebih baik. Menurut saya, disinilah kita bisa membedakan mana atasan, mana pemimpin. Seorang atasan bisa saja memiliki kemampuan atau pandai berbicara, tetapi seorang pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuat timnya merasa selama ini ketika dia berbicara didengar. Saya jadi menyadari bahwa masalah di organisasi ini bukan karena kurangnya orang pintar, melainkan terlalu banyak orang-orang yang ingin didengar, tetapi terlalu sedikit orang-orang yang ingin mendengar. Ketika seseorang merasa didengar, dia merasa dihargai. Ketika seseorang merasa dihargai, dia mulai tumbuh rasa percaya, dan ketika kepercayaan itu terbangun, kolaborasi akan menjadi lebih mudah. Dan mungkin dengan begitulah cara seorang pemimpin membangun sebuah circle of safety. Jadi, setelah membaca kedua buku tersebut, saya mendapatkan satu pesan sederhana. Leadership bukanlah tentang siapa yang berbicara paling tinggi,
Bukan tentang siapa yang memiliki jabatan paling tinggi, tetapi ini tentang keberanian. Keberanian untuk mendahulukan orang lain. The leader it class. Dan salah satu cara paling nyata untuk melakukannya adalah dengan mendengarkan tim dengan sungguh-sungguh. Sometimes the strongest leader isn't the one who speak first, is the one who listen first and choose to eat last. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ulasan buku berikutnya.